Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain, yang sesuai dengan konten yang saya upload. Dan teman-teman terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku, kali ini kita akan mengingatkan kembali kepada seluruh oknum mualaf dan para ustadz yang berlatar belakang Kristen, dan mereka lebih doyan, lebih suka membahas tentang Injil dan menghina, memaki tentang kekristenan dan Yesus Kristus. Sebut saja golongan-golongan dan kawan-kawan kru-kru daripada Ustadz Ahmad Kainama, Nandar. Bahkan baru-baru ini saya baru upload bagaimana Ustadz Zuma, jagoan daripada gerhana mualaf, dengan beringasnya menghina, memaki tentang kekristenan, Alkitab, dan menyebutkan genderuwo, menyebut setan, menyebut iblis, apa yang dilakukan oleh kekristenan. Nah, itu sungguh tidak etis, apalagi dia bergelar ustadz. Dan banyak mereka yang suka sekali, dan bagi teman-teman yang selalu mengolok-olok di kolom komentar, ingatlah bahwa apa yang Anda lakukan, kami tidak berdoa, tapi kami mengingatkan supaya Anda berhenti melakukan itu. Berhenti mengolok-olok, memaki-maki tentang ajaran kekristenan yang tidak Anda tahu. Di zaman perjanjian baru ada orang juga yang mengalami hal yang sama. Mereka mendustai Roh Kudus, mereka tidak melakukan apa yang benar. Di saat itu juga mereka akhirnya mati oleh karena kelakuan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu kami mengingatkan, bukan berdoa, supaya teman-teman berhenti menafsirkan, mengolok-olok, bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap keyakinan kekristenan. Karena itu akan kembali lagi membuat kalian rugi sendiri. Nah, teman-teman, semoga Anda berhenti dan teman-teman boleh boleh membahas Quran dan hadismu saja dan mengajarkan itu. Bagi kamu yang sudah mualaf, silakan masuk dan pelajari Quran dan hadismu tanpa mengotak-atik Alkitab. Oke? Nah, kita akan lihat kali ini video bagaimana seorang Murtadin menjelaskan begitu baik bagaimana seorang polemikus muslim yang menderita sekian lama dan dimasukkan selang di dalam perutnya untuk pengobatannya, dan akhirnya memang menderita sekali. Bagaimana teman-teman, ini merupakan pelajaran penting untuk saling kita menghormati dengan yang lain. Ini dia teman-teman videonya. Man, his brain is sharp. He's an 80 years old angel that changes the children. No doctor has come here to attend to my father. She is the doctor and she is the mother. Nah, Bapak Ibu, video yang baru saja saudara nonton itu akibat masa sehat orang tersebut suka mengolok-ngolok iman kekristenan, suka menghina Roh Kudus, dan suka sekali mencaci maki, menertawakan Tuhan Adonai Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Yang lebih parah Bapak Ibu, setiap hari orang tersebut kerjaannya tidak lain dan tidak bukan menghina Roh Kudus. Ingat, hati-hati kepada saudara yang selalu menghina Roh Kudus, kepada saudara yang selalu mengolok-ngolok Roh Kudus. Bahkan ada banyak sekali mu'alaf yang sering berkata Roh Kudus itu adalah roh bla 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 bla. Saudara seperti orang yang tidak punya agama sedikit pun. Saudara seperti orang yang tidak punya iman. Dan saudara seperti orang yang tidak berpendidikan ketika menghina iman di luar kepercayaan saudara. Dan juga kita mendengar dari tetangga kita, dari teman, bahkan saudara sering sekali membaca komentar di channel kita, Injil Habagen. Apa komentarnya? Mereka berkata, orang masuk Kristen, orang Islam masuk Kristen itu karena 3 hal. Karena uang, ekonomi, karena pekerjaan, karena perempuan. Ini tuduhan tanpa dasar, alias omong doang, atau ini adalah fitnah belaka. Nah, padahal kami masuk Kristen itu karena satu hal. Apa itu Bang Pendi?
hidayah daripada Tuhan. Luar biasa bukan? Kami masuk Kristen itu karena hidayah. Yang dulunya kami hidup dalam kegelapan, sekarang kami hidup di dalam terang benderang. Terang yang ajaib. Bukankah Al-Quran juga berkata di dalam surat Al-Maidah, kalau di dalam Injil itu ada cahaya. Apa itu cahayanya? Apa kata Yesus dalam Alkitab? Akulah terang dunia. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami mengenal Yesus, percaya kepada Yeshua HaMasyiah, hidup kami di dalam dosa dan hidup kami di dalam kegelapan. Begitu kami mengenal Yesus Kristus, hidup kami dalam gelap menuju kepada terang. Sebagaimana Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan orang yang tidak tinggal di dalam aku akan tersandung. Orang itu akan tersandung. Ini perkataan Yesus di dalam Alkitab. Yang kedua, kata surat Al-Maidah tentang Injil, itu di dalam Injil itu ada petunjuk. Sekarang kita melihat, benarkah seperti itu? Ternyata sangat benar. Penegasan Al-Quran tentang Injil itu luar biasa. Apa itu Bang Pendi? Di dalam Injil itu huda linnas, ada petunjuk bagi manusia. Yesus Kristus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran di dalam surah Al-Maidah. Kalau di dalam Injil itu ada petunjuk, inilah petunjuknya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang selanjutnya kata surat Al-Maidah tentang Alkitab, yang kita imani saudaraku, bahwa di dalam Alkitab itu ada pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Ada pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku pikirkan, bukankah segala sesuatu yang diilhamkan oleh Roh Kudus, segala isi firman Tuhan bagus untuk mendidik kita, mengajarkan kita. Itu kata Alkitab. Jadi orang Islam masuk Kristen itu karena sudah mendapatkan hidayah dari Tuhan. Oke? Sudah mendapatkan hidayah dari Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, orang yang menjadi mu'alaf, hidayah Tuhan itu tidak ada. Cahaya ilahi itu tidak ada. Roh Kudus sudah tentu juga tidak ada. Maka kita sering melihat cacian, makian, hinaan dari para mu'alaf. Bagaimana mereka mengorek-ngorek Alkitab sudah sering disampaikan oleh para pendeta, penginjil, hamba Tuhan, bahwa di dalam Alkitab ini tidak ada nabi setelah Yesus. Yang ada apa Bang Pendi? Nabi palsu. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Kata Alkitab, setelah Yesus tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Yang ada nabi palsu, yang ada pengajar palsu, yang ada guru palsu. Maka ketika orang Kristen yang keluar dari kekristenan, orang itu sudah menggadaikan hidayah, sudah meninggalkan hidayah, dan tidak ada lagi Roh Kudus pada orang tersebut, dan orang tersebut hidupnya tidak karu-karuan. Sering kok kita melihat bagaimana hidup orang yang meninggalkan Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang bimbing, tidak ada lagi yang mengingatkan. Kenapa Bang Pendi? Karena Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi dalam diri mereka. Ketika Roh Kudus tidak lagi dalam diri mereka, maka mereka bukan lagi dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh roh yang jahat. Maka tutur kata mereka bukan tutur kata yang memberkati orang, tetapi tutur kata orang yang meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristus. Tutur katanya selalu cacian, makian, hinaan. Wow, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, hidayah sudah tidak ada lagi dan hidupnya tidak karu-karuan. Maka dari itu para pencinta channel Injil Habaget, mari kita menjadi pelaku firman, menjadi pemberita Injil
sampaikan Injil walaupun satu ayat kepada orang di sekitar kita. Setidaknya kita bersaksi bagaimana kasih Tuhan kepada kita, bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita, bagaimana cara Tuhan menjamah kita. Kita perlu bersaksi untuk mereka, Bapak Ibu, agar mereka tahu tentang kekristenan itu bagaimana. Bersaksilah sampai Tuhan datang, bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bapak Ibu, semakin mereka menghina, mencemooh kita, semakin kita bersaksi untuk mereka. Semakin mereka sering mendengar kesaksian kita, semakin dekat mereka dengan keselamatan. Semakin dekat mereka dengan keselamatan, semakin jauh mereka dengan neraka. Semakin jauh mereka dengan neraka, semakin dekat sekali mereka dengan surga. Semakin dekat mereka masuk dengan surga, maka mereka semakin dekat dan pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung penginjilan Habaget. Kiranya saudara selalu diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, ataupun dari hal yang tidak saudara inginkan. Dijauhkan dan diluputkan oleh Tuhan semuanya. Malaikat Tuhan selalu menjaga dan mengawasi saudara. Dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, doa saya di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, inilah doa saya untuk para pencinta channel Injil Habaget dan untuk orang yang membenci Habaget. Kami berdoa Tuhan jamah saudara, Tuhan lawat saudara, dan Tuhan selamatkan saudara melalui channel Injil Habaget. Dan saya juga berdoa Tuhan mengampuni saudara yang selalu mengolok-ngolok iman kekristenan. Kenapa? Karena saudara tidak tahu apa yang saudara olok-olokkan itu. Haleluya. Tends to her husband's needs as if she were one of the world's top physicians. She took charge shortly after Ahmed was flown to Saudi Arabia for special medical attention. She learned from the nurses in Riyadh and helped them as they did their work routine. He walked with a grace that belied his size. This powerful man with a glint in his eyes. In the ring, a study of purpose and skill, a triumph of talent and training and will. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Murtadin ini mengenai Ustadz Ahmad Deedat, polemikus muslim yang begitu hebat luar biasa. Banyak memaki, menghina kekristenan sepanjang hidupnya teman-teman. Dan di laptop saya juga ada debat-debatnya, saya sudah dengar ya. Jadi apapun yang disampaikan itu tuh ada benarnya. Nah, yang perlu saya tekankan dan saya ingatkan kembali adalah yang pertama, bagi kamu polemikus muslim, para mualaf, ustadz yang dari Kristen langsung, yang mualaf langsung jadi ustadz, berhenti untuk membahas tentang kekristenan. Berhenti membahas Injil, berhenti menafsirkan Alkitab. Kalau kamu sudah pindah saja. Jangan kamu bahas-bahas dan kamu tafsirkan hal yang tidak kamu mengerti. Lalu orang-orang muslim membangga-banggakan Anda, dan juga MUI memberikan Anda piagam kristologi, padahal hanya modal menghina. Apapun yang teman-teman lakukan, Anda tidak bebas begitu saja. Dunia ini mungkin memberikan kebebasan kepada Anda dan tidak mendapatkan hukuman, tetapi ingatlah bahwa di saatnya nanti Anda akan menerima apa yang Anda lakukan. Jadi lebih baik kami ingatkan, berhenti, bertobat, belajari sungguh-sungguh Qur'anmu dan hadismu dibandingkan kamu sibuk membahas tentang kekristenan. Selanjutnya,
teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari terus berdoa supaya orang-orang banyak melihat dan mengenal tentang Alkitab, mengenal tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan. Itu jalan satu-satunya untuk dipenuhi oleh Allah Roh Kudus dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kiranya video ini teman-teman boleh mengingatkan seluruh umat muslim, teman-teman muslim, saudara-saudaraku, para ustadz dan juga para ulama yang sering tampil di YouTube untuk berhenti, untuk Agustan berhenti, dan untuk Ustadz Sugi ya berhenti, dan lain sebagainya yang tak bisa saya sebut satu persatu yang begitu banyak, berhenti memaki, membahas tentang yang bukan keyakinanmu. Tetapi kalau memang Anda terus begitu, izinkan kami juga untuk membahas tentang Quran dan juga hadismu. Tidak memaki, izinkan saja. Karena dengan membukakan isi daripada Quran dan juga hadis, maka orang akan melihat apa yang akan terjadi. Anda kan tidak berani. Kalau Anda berani, mungkin Anda juga akan kembali ke Kristen. Nah, mari teman-teman saling menghargai, saling menghormati. Ikuti ajaranmu, ikuti keyakinanmu. Ya, semoga kita dicerdaskan dan diberi wawasan yang luas teman-teman ya. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.